Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Husnul Rahmatunisma, dengan NIM 721141968 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai sistem informasi manajemen proyek 3 dan 4. Nah, saya akan menjelaskan proyek 3 terlebih dahulu yang berjudul Proyek Web atau HTML menggunakan Notepad. Pendahuluan. Pada contoh ini, kita akan membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Bagian-bagian dari dokumen HTML. Yang pertama, bagian kepala, memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Berisi judul, catatan mengenai penulis, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada bagian tubuh, bagian yang sebagian orang kira merupakan halaman web. Berisi gambar, tabel, daftar, dan link. Lalu membuat dokumen Notepad. Yang pertama, mulai dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Klik perintah Start, kemudian pilih sub perintah program. Program Notepad akan muncul di dalam daftar atau mungkin harus mengklik sub perintah aksesoris sebelum pilihan program Notepad muncul. Ini adalah kode HTML-nya. Baris 1 hingga 5 menentukan judul halaman dan memulai bagian tubuh kode HTML. Baris 6 adalah penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Baris 8 hingga 11, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahap, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Pada baris 12 menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Baris 13 hingga 16 membuat daftar yang tidak beraturan. Baris 17 perintah unordered list dimatikan. Baris ke-18 memulai tabel. Baris ke-19 perintah memulai baris baru di dalam tabel. Baris 20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Baris 46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula. Baris 47 hingga 51 daftar berurutan. Baris 52 hingga 54 perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Baris 53 hyperlink, link ke halaman web lain, link ke program email, link ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Lalu 2 baris terakhir berisikan perintah body dan HTML untuk mengakhiri dan menerjemahkan halaman web dengan benar. Selanjutnya menyimpan contoh. Yang pertama pilih file, diikuti save as. Yang kedua masukkan nama file. Yang ketiga jenis file yang dipilih, save as type, harus all files dengan pengodean ANSI. Selanjutnya untuk melihat halaman web. Yang pertama buka browser web, pilih perintah file diikuti sub perintah open, lalu ketikkan nama file atau browse. Yang terakhir klik tombol OK. Lalu kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Yang pertama kelebihan Notepad ada 2, yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Lalu untuk kelemahan Notepad itu ada 2 juga. Yang pertama keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Yang kedua pengodean di Notepad memakan banyak waktu. Selanjutnya proyek 4 yang berjudul Formulir Survei Web atau HTML Siswa. Pendahuluan. Formulir menyediakan suatu mekanisme untuk mengumpulkan informasi dari para pengguna yang mengunjungi halaman web. Organisasi mencatat informasi dari para pengguna situs web agar situsnya menjadi interaktif. Proyek ini melibatkan pembuatan formulir untuk menyurvei pendapat siswa. Contoh ini adalah formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara. Formulir ini berisikan yang pertama field text, tempat pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua, tombol radio digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Yang ketiga, ada kotak cek, serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Lalu yang keempat, ada drop down, mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang saling melengkapi. Yang kelima, ada kotak teks untuk mengisi komentar. Yang keenam, ada menu drop-down, menawarkan jawaban yang saling melengkapi, sama halnya dengan tombol radio, tapi memakan waktu yang lebih sedikit pada layar komputer.
Lalu selanjutnya ada tombol radio memiliki kelebihan dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna pada satu tampilan. Lalu ada area teks memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Lalu ini ada contoh jadinya. Lalu ini kode HTML untuk contoh. Nah, bagian-bagian formulir contoh. Baris 6 dan 47 digunakan untuk membuat formulir. Perintah body dan form memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk field name dan email. Baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tampilan kelas. Baris 29 hingga 30 membuat kotak cek. Masing-masing baris membuat fieldnya dan banyaknya kotak cek dapat dipilih. Baris 33 hingga 38 memberi daftar perintah yang menghasilkan menu dropdown pada contoh. Baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Baris 45 perintah submit dan baris 46 perintah reset. Lalu menyimpan contoh. Menyimpan dokumen sebagai file HTML. Yang pertama, jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan eksistensi file .txt. Masukkan nama file seperti speaker.htm tanpa tanda kutip. Lalu selanjutnya jenis file yang dipilih haruslah all files dan pengodaan ANSI. Jika tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web tidak akan bekerja. Selanjutnya melihat halaman web. Yang pertama buka browser web, yang kedua pilih perintah file diikuti sub perintah open, yang ketiga ketikkan nama file atau browse, yang keempat klik tombol OK. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.